Shalom. Hurian itu hata. Tapatu pada nuaing pertangyangan sektor. Ima parsaurata dihuriai nang doh debata. Di pasu-pasu debata mahita saluhna. Atong tabuhay ma pertangyangan taon. Martangyang mahita di bagasan rohat tabi. Tuhan debata saya tangihun jala ului matang yang lamion di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Mari dia mahita nomor 414 ayat 1-2 hubungan ma diriku. Tuhan ma diriku, Tuhan hibur Tuhan. Yaudah dinobusmu kumbantar banyak roh. Dalam marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goarni to di parbadia na tumopalangit dohot tanaon. Amin. Songonod dohatani Tuhan Jehova manang ise na mamelehon hamuliateon ido na pasangat ahu jalan mabahid dalan asahu patuduhon tu ibana hatuau ni debata. Haleluya martangyang mahita. Ale Tuhan debata aman nami nunga marpungo hami di son diari na pinarbadia ammi. Say buhay mapinggol dohot rohan nami asa marlas ni roha kami manangihon hakam na badiay jala ringgas kami manibangi dohot upeo hatam di bagasar rohan nami. Asapos rohan nami martangi yang tuho. Urubi mahami. Asa huparhasia kami aka ari-ari ningulu nami. Napodoki. Say pamasuk mahami. Tuhan uluan saliling nililing. Pujian nami mahodisi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita siya bukwede nomor 416. Ayat 1-2 nunga roa.
epistel di pertanyaan ngata boronginon tersulat di 5 Musa 10 ayat 10 sahatu 10 songonoma didok disi ikon marari raya parlape-lapean ho pitu ari lelengna yadung di papungu ho parbue sian pardegiamu doh sian pangilanganmu jala ikon marlas niroha ho di ari rayamu songoni ho dohot anakmu dohot borum dohot naposom bawa dohot naposom paropuan dohot halak lepi dohot halak dagang dohot danak nataring dilapin dohot paropuan nama balu di bagasan akka utamu ikon pitu ari leleng laho marari raya di Jahoba de Batam di inganan sipiliton di Jahoba ai pasu-pasuon ni Jahoba de Batam maho di salut gogon ni tanomu doho di salut ulaon ni tangamu di bahini ikon marlas ni roha situtuho ikut tulu hali di bagas sesataon ro nasa bawa di tonga-tongamu dua lupan di Jahoba de Batam di inganan sipiliton di Jahoba ima di ari raya sagu-sagu naso ni asoman doh di hari raya minggu doh di hari raya perlape-lapean seladang jadi rumah rebuti ro manang ise dua lupan ni Jahoba ganup tahe marguru tu natar lehon tanganna patu pasu-pasu naung ni lehon ni Jahoba de Batam tuho ima sahatna martua donatu mangion hatan de bata jala nau piopsa amen dorang sota begi jamita maridde hita nomor 422 ayat 112 sian hurungan ni dosaki
kami nasihat debata amata. Dohot nasian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kuria nahina holongan ni Tuhan. Tani debata turpuk jamita di pertanyaan ngata berginong. Tersurat di Markus bidu 12 ayat 40 sada sahat tu 44 songonoma di dok disi. Na hudul do ibana todokon poti parasian. Kebe di bereng ma babahe ni halak mandabuhon epengna tu poti i. Jadi torop do namora nama dabuhon nagodang. Laos Roma buru-buru nama balu sada napogos. Didabuhon matusi 2 rimis 5 sasen. Gabi di jauh Yesus ma sisian naik nina mamadok nasida. Situ tudo hatakot Tuhamu. Kumodang do na nidabuhon ni nama balu napogosan. Tu bagasan poti parasiani asa saluhut akka nama dabuhoni. Ai sian lobi-lobi nasida do didabuhobe. Alai ia paropuanan sian pugos na do didabuhon saluhut na di ibana. Tung sadok hanguluan nai ima sahat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini sudah sangat familiar bagi kita. Bahkan sudah sangat sering kita bicarakan dalam kehidupan kita, termasuk dalam hal memberikan persembahan. Melalui kesempatan ini, kita mau bertanya, apakah yang menjadi motivasi seseorang dalam memberikan persembahan? Dapat kita katakan bahwa seseorang memberikan persembahan, terkadang dia menyadari bahwa memberikan persembahan itu adalah suatu kewajiban. Karena itu persembahan itu dilakukan bukan dari hati, tetapi karena suatu kewajiban. Atau dengan kata lain, seolah-olah persembahan itu diberikan dengan tanda kutip terpaksa. Ada juga yang menganggap bahwa memberikan persembahan itu adalah suatu tradisi, kebiasaan. Persembahan diberikan adalah merupakan suatu tradisi kebiasaan. Emena masa digagak ursa, ina masa imaniula. Orang memberikan persembahan, kita juga memberi persembahan. Bahkan pemahaman ini berkata, terkadang ada yang merasa malu ketika tidak memberikan persembahan. Ada juga orang yang memahami bahwa memberikan persembahan itu sama dengan tabur tuai. Kita memberikan persembahan, kita akan menuai. Kita menaburkan persembahan, maka kita akan menuai. Kita memberikan persembahan, maka Tuhan akan memberkati kita. Semakin besar memberikan persembahan, orang juga berharap semakin besar menerima berkat daripada Tuhan. Ada orang yang memperalat 2 Korintus 9 ayat 6 yang berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Sehingga orang berpikir memberikan persembahan akan menuai dari apa yang dia berikan. Bahkan ada juga yang memahami bahwa persembahan itu adalah sogokan, menyenangkan hati Tuhan. Seolah-olah memberikan persembahan itu bisa menyogok Tuhan, bisa menyenangkan hati Tuhan. Seolah-olah persembahan itu bisa membujuk Tuhan. Bahkan banyak lagi yang lain. Tetapi hal-hal seperti itu, motivasi seperti itu adalah salah.
Maka tidak benar dalam konsep, dalam pemikiran orang Kristen ketika kita mau memberikan persembahan sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya yang harus menjadi motivasi atau alasan memberikan persembahan bagi kita adalah bahwa sebagai orang Kristen kita mensyukuri segala berkat apa yang dimiliki Tuhan, yang diberikan kepada kita, sehingga kita diwajibkan memberikan persembahan sesuai dengan Mazmur 24 ayat 1. Atau dapat kita katakan kesadaran bahwa segala sesuatu yang kita terima adalah dari Allah, dari Dia, dan untuk Dia, dan kepada Dia. Maka segala sesuatu yang ada pada kita, kita persembahkan itu kepada Tuhan, bahkan untuk kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman ini telah menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sangat jelas melihat dan mengamati persembahan orang kaya dan janda miskin yang telah memberikan kepada Allah melalui persembahan di bait suci. Dan kita boleh berkata, terhadap siapakah Tuhan itu memberikan pujian? Apakah terhadap persembahan orang kaya yang begitu banyak atau kepada persembahan orang miskin yang begitu sedikit? Jawabannya tentu saja kita berkata terhadap persembahan janda miskin. Namun pertanyaannya yang paling penting adalah apakah yang menyebabkan Tuhan Yesus lebih memuji persembahan janda miskin itu daripada persembahan orang kaya yang memberikan persembahan banyak pada waktu itu? Terhadap pertanyaan ini dapat secara spontan kita menjawab. Karena janda tersebut memberikan dengan tulus. Benarkah? Itulah yang menjadi pertanyaan. Markus 12 ayat 43, di situ dikatakan, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Walaupun nanti kita akan berkata bahwa janda miskin memberi dengan tulus, namun secara eksplisit menjadi alasan Tuhan Yesus memuji janda miskin itu adalah karena ia memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan itu. Pernyataan Yesus itu mungkin membuat kita kaget, bahkan bertanya, bagaimana mungkin persembahan janda miskin itu lebih banyak daripada yang lain? Bukankah jelas-jelas yang lebih banyak itu adalah persembahan orang-orang kaya? Markus 12 ayat 44. Tuhan Yesus jelas mengatakan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda miskin itu memberi dari kekurangannya. Bahkan semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya, apa yang dia miliki, itulah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Maka kita dapat berkata, janda miskin ini memberi lebih banyak dari yang lain. Karena yang lain memberi hanya sebagian dari yang mereka punya. Sebagian kecil dari yang mereka punya. Sedangkan janda ini memberi seluruhnya apa yang dia miliki. Janda miskin sangat menyadari bahwa segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan selama-lamanya.
Roma 11 ayat 36. Maka dari sini kita dapat menemukan suatu prinsip bahwa si janda miskin itu memberikan apa yang ada baginya, mempersembahkan apa yang dia miliki. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang terpenting bagi Allah melalui firman ini adalah nilai, bukan angka. Yang terutama bagi Allah adalah nilai, bukan angka. Adalah kualitas, bukan kuantitas. Apa yang kita miliki itulah yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Memang kalau dilihat dari apa yang dimiliki, kita mengadakan bahwa si janda miskin ini memberikan apa yang ada padanya dan memberikan apa yang dia miliki, sementara yang lainnya memberikan dari yang ada. Saya ulangi, si janda miskin memberikan apa yang ada, seluruh yang ada. Yang lainnya memberikan dari apa yang ada. Jadi besar kecilnya persembahan yang kita berikan kepada Tuhan bukan ketika kita membandingkan dengan jumlah persembahan ya orang lain. Tetapi seberapa yang kita miliki kepada Tuhan dan seberapa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Memang kita disuruh memberikan persembahan semua apa yang ada pada kita kepada Allah. Tetapi kita harus mempersembahkan semuanya untuk Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu melakukan apa yang benar. Bahkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu makanya setiap kita ibadah, khususnya dalam ibadah minggu, dalam buku NDHKBP nomor 204 ayat 2 dikatakan nasa nanelehonmi. Itulah yang selalu kita nyanyikan. Itulah yang selalu kita persembahkan kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu, bukan hanya harta, kekayaan, tapi tubuh dan jiwa kita persembahkan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita persembahkan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus jelas memberikan suatu teladan dalam memberikan persembahan. Bahwa Tuhan Yesus telah mempersembahkan dirinya, bahkan hidupnya serta tubuhnya maupun kehidupannya untuk keselamatan dan kehidupan umat manusia. Apa yang dimiliki oleh Tuhan, itulah yang dipersembahkan untuk keselamatan umat manusia. Dia tidak pernah hitung-hitungan, tapi segala jiwa raganya, kehidupannya, nyawanya juga dipersembahkan untuk kehidupan dan keselamatan kita. Saudaraku, uang perlu. Uang sangat perlu. Tapi firman ini berkata, bagi Tuhan uang itu tidak perlu. Karena Tuhan itu maha memiliki segalanya. Tuhan itu tidak pernah kekurangan. Langit dan bumi beserta isinya adalah milik Tuhan. Tetapi ini yang sangat perlu bagi kita. Tuhan menginginkan hati kita. Tuhan menginginkan seluruh keberadaan kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Karena itulah Paulus berkata, bagaimana kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Tuhan. Tuhan mau agar kita hidup dengan iman kepercayaan akan pemeliharaan Tuhan. Tuhan mau agar kita hidup di dalam keyakinan Tuhan mengasihi kita dan melindungi kita, bahkan memberikan apa yang perlu dalam kehidupan kita, sehingga kita mempersembahkan diri kita, hidup kita, waktu kita, bahkan apapun kegiatan kita
untuk kemuliaan Tuhan. Termasuk dalam hal mendukung pelayanan dan pekerjaan Tuhan di dalam koinonia, marturia, maupun di dalam diakonia. Orang yang percaya kepada Tuhan pasti mempersembahkan hidupnya. Orang yang mempersembahkan hidupnya sudah pasti mempersembahkan apa yang dimiliki untuk kemuliaan Tuhan. Firman berkata kepada kita, apakah yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan? Apakah apa yang kita miliki atau dari apa yang kita miliki? Yesus memuji janda miskin itu bukan karena angka, tetapi karena nilainya. Dia mempersembahkan semua yang dia miliki, bahkan apa yang dia miliki dia mempersembahkan dari kekurangannya, dari keberadaannya. Tapi itulah yang lebih banyak dilihat Tuhan, karena dia mempersembahkan semua yang dia miliki. Saudaraku, Tuhan mencurahkan berkat-Nya kepada kita. Tuhan memberikan karunia kepada kita. Mari kita persembahkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Percaya dan percaya. Yesus telah mempersembahkan hidupnya dan segala yang dia miliki untuk kehidupanmu. Inilah yang harus kita syukuri di dalam memberikan persembahan. Bahkan di dalam kehidupan kita, kita memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dengan mempersembahkan apa yang ada. Seperti nyanyian-nyanyian kita. Kita datang kepada Tuhan untuk memberikan persembahan. Hidup kita, diri kita, bahkan aktivitas kita. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Percaya. Persembahkanlah hidupmu di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Hiduplah di dalam kasih dan kebenaran. Tuhan memberkatimu hari ini dan selama-lamanya. Hidupmu penuh berkat dan berlimpah kasih karunia. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan telah menyatakan kebenaran dalam kehidupan ini. Supaya kami semakin tahu dan mengenal apa yang menjadi keinginan dan kehendak dalam kehidupan ini. Sebagaimana Tuhan telah mempersembahkan hidup dan tubuh untuk keselamatan dan kehidupan kami. Kiranya kami juga boleh mempersembahkan segala apa yang ada kami miliki untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan dari kekurangan kami pun kami dapat memuliakan Tuhan. Bukan kami memberikan dari apa yang ada bagi kami. Bahkan dari sisa, bahkan dari bahagian dari hidup kami. Tapi kami mau mempersembahkan secara utuh kehidupan ini. Untuk memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati umat-Mu ini Tuhan. Biarlah kasih Tuhan senantiasa ada bagi mereka. Kasih karunia berlimpah dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka juga boleh mempersembahkan itu untuk kemuliaan nama-Mu. Bahkan untuk sukacita bagi sesama kami. Kami percaya Kau melihat keberadaan kami. Sejak seberapa yang boleh kami persembahkan dalam hidup kami. Kami mau persembahkan hidup dan kehidupan kami, diri kami, aktivitas kami. Pakailah kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya berkat dan karunia-Mu mencukupkan apa yang dibutuhkan oleh jemaat-Mu. Bahkan di dalam pendidikan, di dalam perkuliahan, bahkan di dalam pekerjaan, usaha, ataupun di dalam setiap keluarga dan rumah tangga, serta apa yang boleh mereka rencanakan. Kuasa dan kasih serta berkat karunia Tuhan bisa memberikan apa yang terbaik bagi umat-Mu. Bapa di surga, kami percaya Engkau hadir di dalam kehidupan kami, yang senantiasa menyertai dan memberkati kami, bahkan melindungi kami, sehingga dalam hidup ini kami selalu dapat memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan jadikan
sebagai orang Kristen yang setia mengikut Engkau, mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus di hadapan-Mu, di mana kami boleh hidup kudus dan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah hidup kami ini, bahkan ibadah kami ini, menjadi persembahan dan dupa yang harum di hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus, terimalah doa dan permohonan kami ini. Amin. Kurian itu hata, tapasaha ma peliata, mari dia mahita sian buku dia nomor 724 ayat 1-2. Tuhan bain ma ngulukon. Tangi akoma peliata tuado pani debata martangi yang mahita. Ali debata aman namin na di banwa gijang. Hodo haroroan ni saluhut sili holehon na denggan do nasa ulibasan na mauliutus. Upasahat kami masyan na nilihol mi tu kami pilihan nami tu. Sejalo may kabiwap na husus di jolom. Pasu-paso may jalaramoti asa huparahasya kami pilihanon. Pati bulon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite terdim. Asalam utadda hami godang ni silihol-lihon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliante tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak mahita mangido di tangiang ali aman nami. Ali aman nami na di Banua Gijang. Say pinarbadia magwarm. Say Roma harajaw. Say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hangoluas siapa. Sisa madosa nami songo panisa nami. Di dosa ni dongan lamar dosa tu hami. Unang hami togi ho tu pangucunan. Balua mahami sian pangago. Ay horo na punah rajaon. Dohot hagogoon. Rodi hasangapon saliling nililing. Amin. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani debata ama. Dohot parsaoran ni todi parbadia ma. Madongani hamu saluhutna. Amin. Amen. 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 Horasma dihita saluhutna.